Indonesia negara hukum. Assalamualaikum, dikumur, dikunyah. Assalamualaikum semuanya. Sahabat Hengki Abdullah dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas hingga Pulau Rote. Baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Semoga semuanya pada sehat walafiat jasmani dan rohani, dimudahkan segala urusannya dan diluaskan rezekinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat Hengki Abdullah dimanapun berada, inilah salah satu narasumber ya dari mungkin keterangan saksi-saksi, yaitu Bang Wahyu, yang menceritakan kronologis kejadian dan semua memang membawa sajam. Mudah-mudahan suatu pembelajaran buat kita semuanya agar kita lebih berhati-hati dan lebih berwaspada untuk bisa menjaga emosi. Marilah kita sama-sama dengarkan apa kata narasumber Bang Wahyu mengenai Carok ini. Carok yang menewaskan 4 orang. Peristiwa ini. Sahabat Hengki Abdullah, inilah salah satu narasumber ya, bernama Bang Wahyu. Beliau juga menurut informasi daripada para saksi-saksi. Mari kita sama-sama dengarkan terlebih dahulu, sahabat Hengki Abdullah dimanapun berada. Ya, peristiwa ini 4 orang yang ditersangkakan oleh pihak Polres itu adalah Hasan dan Wardi. Hasan dan Wardi itu kakak adik kandung ya. Kakaknya itu Hasan, adiknya itu Wardi namanya. Nah, kemudian bagi korban itu ada namanya Matanjar. Matanjar itu kakaknya, adik kandungnya itu Matardam. Matardam. Ya. Ya betul ya, Matanjar almarhum adalah kakaknya. Matardam itu yang di tengah ini yaitu adalah adiknya ya. Adiknya. Kalau Nazari sepupu kalau tidak salah. Kalau tidak salah, coba kita dengarkan lagi, sahabat. Tadi kakaknya itu Matanjar, adiknya itu Matardam namanya. Dan yang meninggal juga ada Najehri dan Hafid namanya. Najehri itu masih sepupunya dan Hafid itu ya salah satu muridnya lah ya, seperti itu. Nah, ini peristiwanya gimana? Kronologinya itu begini, Bang. Ini juga yang mengagetkan dunia media ya, online itu khususnya, bahwa kok bisa sih pertarungan antara, ada yang mengatakan 10 ya, memang 10 sih. Itu juga sudah diklarifikasi oleh pihak 10 ya, menurut Bang Wahyu juga 10 ya. Dan juga kepolisian atau Polres daripada Bangkalan juga sudah ini 10 juga sudah. Polres Bangkalan bahwa memang ini lebih daripada 5 sampai 10 katanya begitu ya. Betul. Sesuai juga ini yang telah dikatakan oleh Hasan dan Wardi sebagai tersangka ya, yang mengatakan bahwa 5 sampai 10. Nah, begini. Pada suatu hari habis maghrib, Hasan ini mau pergi ngaji. Ya biasa ada bahasa ngaji rutinan. Ada yang mengatakan juga ini ngaji tahlil ya, tahyasin kan biasanya gitu budaya di Indonesia. Sama di bagian Jawa Barat juga ya. Kalau kita bilang ngaji, kadang tahlil ya. Itu setiap habis maghrib, kadang kita tahlil. Kita mau berangkat kemana? Mau ngaji gitu ya. Bahasanya itu seperti itu ya. Mungkin bahasa di sana juga Bang Hasan ini mau pergi ngaji, mungkin tahlil, pengajian rutin atau gimana ya. Coba kita dengarkan lagi. Itu. Nah, di nyampe TKP itu berhenti sejenak menunggu teman-teman yang lain, artinya untuk berangkat bareng, Bang. Berarti Bang Hasan menunggu. Tiba-tiba di setelah menunggu itu ada motor yang berjalan kencang dengan knalpot yang bising lah ya. Kemudian lampunya itu didimkan, nyorot lampu panjang itu ya, nyorot, dan itu bisa menembak matanya dari Hasan itu kan. Nah, ternyata itu dikendarai oleh Matanjar dan Matardam, yang adik kakak yang saat ini menjadi korban itu ya. Nah, saat itu kemudian Hasan itu menyapa. Oh, berarti Bang Hasan ini lagi menunggu temennya untuk berangkat tahlil atau ngaji itu ya. Kemudian ada almarhum Matanjar sama Matardam itu lagi naik motor, lampunya ngedim, mungkin lampu biasanya sih lampu LED. Kalau yang pernah saya lihat sih lampu LED itu yang selalu mencorot gitu, terlalu mencorot itu lampu LED itu ya.
Jadi sehingga kayak lampu dim mobil gitu. Pernah saya lihat itu motor lampunya itu. Nah, kalau yang lampu ori kan biasanya kuning-kuning biasa gitu ya. Ya mungkin negor kali ya. Coba kita lanjutkan lagi. Hei kak, katanya mau kemana dengan bahasa Maduranya apa itu, dari rumah atau apa itu ya, dari rumah kak itu atau gitu. Itu mau kemana kak? Nah, kemudian direspon oleh Matanjar, ini dari pengakuan versi Hasan ya bang ya, sebagai tersangka ini kan. Katanya di situ Hasan itu melotot. Dikatakan oleh pihak atau versi yang Matanjar itu. Lalu kemudian di situ terjadi ada sebuah cekcok kecil lah ya. Jadi ada sebagian dari pihak almarhum Matanjar melotot matanya Bang Hasannya gitu ya. Mungkin karena kesorotan lampunya atau apa gitu ya. Ya coba kita ini kan pendapat ya, dan narasumber juga Bang Wahyu ini berpendapat. Coba kita cek lagi videonya. Yang pada akhirnya adalah dikatakan oleh Hasan itu Matanjar itu memegang tangannya satu kemudian menampar mukanya, kira-kira begitu. Nah, tidak sampai di situ bang, menampar akhirnya kemudian kan yang namanya ditampar gimana sih bang? Hasan tadi ya? Hasan yang ditampar karena sendirian ya bang, sendirian. Akhirnya setelah ditampar itu kan kesel, barangkali ada cekcok barangkali di situ. Lalu kemudian adiknya Matardam itu menyelonongkan, menunjukkan celuritnya. Nah, celurit di situ. Berarti ketika terjadinya nyapa ya dicorot dim itu kemudian ditegor mungkin sama Bang Hasan setelah cekcok berarti yang bawa senjata itu adalah almarhum ya Matardam itu, karena kan ya sebagai kakaknya Matanjarnya mah hanya menampar gitu ya, menampar kemudian lalu yang nyelonongin senjata itu adalah Matardam. Coba kita cek lagi deh. Kemudian Hasan sempat memegang tangannya Matardam yang memegang celurit itu. Tuh ya, yang memegang celurit itu adalah Matardam. Dipegang lah sama Bang Hasan tangannya. Ya barangkali niatnya supaya tidak mengenai kepalanya kan, dan itu juga pengakuannya seperti itu. Nah akhirnya apa yang salah katanya, saya cuma nyapa mau kemana, kok malah saya ditampar gitu. Jadi niatnya nyapa karena mungkin karena ada lampu dim, nggak tahu siapa itu, mungkin disapa ya kan. Ini kan versi pendapat dari Bang Wahyu ya, sesuai dengan pendapatnya daripada Bang Hasan. Coba kita cek lagi. Terus akhirnya Matanjar itu melawan, kamu kayak berani aja katanya sama saya, kira-kira gitu. Ini adalah disinilah mulai panas ya, nantang kemudian kamu kayak berani aja, ayo kayak gitu ya. Coba kita ini pengakuan daripada Hasan ya. Saya berani kak, kalau saya nggak salah berani katanya begitu. Itu pengakuan dari Hasan. Saya berani kak, kalau kamu berani udah kamu pulang dulu, kita carok. Pulang dulu tuh ambil celurit maksudnya. Ambil senjata saja. Itulah ya tantangan awal dari almarhum Matanjar ya. Ini versi daripada Bang Wahyu yang narasumber. Kita tidak tahu mana yang benar mana yang salah nanti di persidangan. Mudah-mudahan terungkap semuanya ya sahabat Hengki Abdul dimanapun berada. Jadi suruh pulang ya kan, Bang Hasannya suruh ayo carok gitu ya Mbak. Gitu kan. Itu kita carok katanya. Nah kalau budaya carok itu kan bang, satu lawan satu, duel ya, walaupun satu sama lain menggunakan alat. Tetapi ini begini, pulang Hasan itu kemudian pulang karena rumahnya masih bersama ibunya, dan itu izin sama ibu dan istrinya. Saya izin mau carok, dan ibunya itu melarang sebenarnya, cuman ya udah doakan saya aja bu katanya. Mungkin barangkali kesal sebagainya ya. Izin dulu ke ibunya walaupun sempat melarang ya, tapi poinnya yang penting ibu doakan aja gitu. Kita sebenarnya ada bahasa sempat izin dulu ke ibunya ya Bang Hasan ini, meskipun dilarang. Namanya juga orang tua kan terhadap anaknya mungkin ada apa gitu, udah pasti firasatnya yang tidak lah ya, seorang ibu kan, Masya Allah ya. Tapi sempat izin dulu Bang Hasannya karena mungkin ditantang suruh carok gitu ya. Cuma yang jadi perhatian, yang jadi bingung ini kenapa banyakan gitu, ada 10-an, dan menurut narasumber Bang Wahyu ini bawa senjata semua menurut keterangan daripada saksi. Coba kita cek lagi. Iya bang, luar biasa sih ya. Nah di tengah jalan menuju ke TKP lagi ya, itu ketemu dengan adiknya namanya Wardi bang, adiknya Hasan itu kan namanya Hasan itu bawa celurit bang, berarti kan mau berantem ini, mau perang nih, berarti kan adiknya juga ngikutin, ternyata memang bawa celurit juga membawa karena Hasan menjelaskan
Berarti memang Bang Wardi mah nggak tahu apa-apa lagi di jalan ya. Kemudian melihat Bang Hasan bawa senjata mungkin kaget. Dan mungkin untuk menjaga-jaga aja khawatir kenapa-kenapa dengan kakaknya. Namanya juga saudara, kakak dan beradik kan begitu saling kasih sayang gitu ya. Masya Allah ya luar biasa juga nih Bang Wardi sampai merelakan mengorbankan jiwa raganya ya. Sampai mengorbankan anak istri meninggalkan luar biasa juga nih Bang Wardi. Kan saya mau carok katanya gitu kan. Akhirnya Hasan mengikuti dari belakang, ada satu motor bahkan itu Wardi itu bawa saudara juga. Nah di TKP itu Bang, di TKP sesuai keterangan yang sudah ada, misalkan Polres mengatakan 5 sampai 10 ya. 10. Dan dinyatakan juga oleh Hasan dan Wardi itu memang ada 10. Di TKP itu ada 10. Nah, jadi pas Hasan datang bersama Wardi itu ternyata di TKP ada 10 orang Bang. Artinya di sini dari sisi sini aja adalah bukan carok nantinya ya. Satu Betul, yang namanya carok itu ya kita dengar apa namanya perkelahian itu ya secara jalan itu laki sama laki 1 lawan 1 gitu ya, duel lah bahasa kitanya duel. Tapi ini ternyata di lokasi ada banyak orang gitu. Coba kita cek ya di sinilah kata Bang Wahyu ini namanya pengeroyokan. Sudah mau niat pengeroyokan. satu. Nah, maka ada yang mengatakan bahwa ini seperti sebuah pengeroyokan gitu kan, pembantaian dan sebagainya. Akhirnya kan gitu image-nya Bang ya di masyarakat itu. Nah, setelah itu dia turun, sebelum turun motor berhenti aja Hasan itu langsung ngejar Matanjar itu. Ngejar Matanjar dan situ saling perang tring lah ya, namanya bawa senjata. Oh, jadi memang almarhum Matanjar juga bawa senjata karena memang di videonya itu tancing-tancingnya memang ya bukan tukang bakso lah, bukan tukang apa namanya bakso Malang. Memang di situ ada tanting-tanting memang berhadapan-hadapan dulu, berhadap-hadapan. Itu kan banyak orang juga, ada 10. Nggak mungkin dia langsung babat langsung itu bisa dari belakang juga bisa disikat gitu. Semua ya, terang-tring. Di situ kemudian barangkali Matanjar itu kalau kita melihat videonya ya, barangkali dikejar sama Hasan tuh kan, mungkin terdesak ya kan, atau ada yang kena lah karena Matanjar sendiri kan banyak, ada yang ininya sobek sebagainya, terus ininya juga kena Bang, ini kena sebagainya. Nah mungkin ada sebagian yang kena dan kemudian merasa lemah, akhirnya temannya ngegeruduk. Termasuk adanya dulu pertama, adanya kan Matardam tuh ngejar. Nah, jadi sebetulnya mah akar permasalahannya Matanjar almarhum sama Bang Hasan ya, duel nih berdua nih ya. Menurut Bang Wahyu ini tak mungkin udah sempoyongan atau kemana Matanjarnya, kemudian mungkin gak tega kali lihat Matardam sama muridnya ngejar lah, itu mau misan entah mau apa gitu ya. Coba kita cek lagi. Dari belakang shot, lalu kemudian di sela itu juga Wardi itu berantem dengan teman-temannya yang lain karena kan 5 orang Bang. Jadi 10 orang itu yang 5 itu diam, termasuk barangkali yang mengamera itu juga di salah satu daripada 5 itu. Nah, mungkin ya menurut narasumber Bang Wahyu di antara 10 orang itu berarti yang kameramen yang pertama kali ngupload itu ya bisa jadi itu rombongannya almarhum Matanjar juga itu. Nah, yang turun ke medan perang itu adalah 5. Nah, 5 itu berarti lawan 2 dong. Iya, 5 lawan 2. Ya. Nah, berarti 5 lawan 2 tuh Bang. Dikeroyok. Jadi ini konsepnya bukan lagi carok nantinya. Ini yang kemudian disimpulkan oleh masyarakat akhirnya kan. Nah, dari situ Bang, kemudian Matardam kan ngejar Hasan kan dari belakang. Kemudian mungkin terdesak juga dan Matardam itu barangkali ada sedikit kenalan sebagainya, akhirnya dikejar juga sama 2 orang. 2 orang itu Hafid dan Najehri. Nah, karena Wardi itu tahu 2 orang itu ngejar dan itu kata Wardi sih katanya. Berarti saling kejar ya, bukan setelah almarhum Matanjarnya ini terdesak sama Hasan, dikejarlah sama Matardam sama almarhum Nazeri dan Hafiz ini ya. Kemudian di sinilah mulailah Wardi ini turun tangan, kakaknya dikejar sama 3 orang ini ya, sahabat Hengki Abdullah. Kurang lebih seperti itu ya, yang dijelaskan yang dipaparkan oleh Bang Wahyu ini. Dibacok dari belakang dan Wardi ini pengakuan Wardi itu Hafid dan Najehri itu ngejar Hasan dan sempat kena bacok belakangnya. Maka
di dalam Robek. sebuah barang bukti jaketnya Hasan itu ada di sini sobekan belakangnya, Bang. Betul, robek. Nah, ada yang mengatakan dia adalah kebala, ada yang mengatakan bahwa dia itu sebenarnya ya kena curi tapi memang kena bajunya aja. Itu persepsi kita masing-masing lah ya kalau Betul, persepsi masing-masing. Memang dari apa jaketnya itu robek sih, Bang Hasan, di di kepolisian itu, pas di barang bukti dicek itu ada jaketnya yang robek lengannya gitu. Menurut dari narasumber Bang Wahyu ini katanya dibacok dari belakang. Mungkin mungkin ini kan persepsi ya, persepsi berbeda-beda pendapat narasumber ini. Coba antara kebal dan percaya mah ya, itu mah percaya dan tidak percaya lah untuk masalah itu mah. Nah, tetapi begini Bang, ketika Hafid dan Najih itu nyerang dari belakang ke Hasan, ya kan, Wardi kan tahu dong, ya, ayo ngejar lagi, oh itu di baru dari belakang Hafid dan Najih itu, ya kan, makanya dari Hafid sini dan Najih itu memang lukanya dari belakang semua itu rata-rata, ada yang belakang pahanya, ada yang sininya apa namanya ini punggungnya belakang itu yang dua orang itu begitu. Kalau Matanjar dan Matardam sih karena mirip-mirip ya, kena ininya sepertinya itu mah duel. Jadi memang barangkali pertama kan Jadi memang almarhum Matanjar memang duel berhadapan. Ya memang kan berurusannya atau yang lagi bermasalahnya kan di antara dua ini, Bang Hasan sama almarhum Matanjar, Muhammad Tanjar. berhadapan itu tring gitu. Nah itu meninggal lah ya kan, dua orang itu kena semua, akhirnya Najih dan Hamid menyerang dan ada Wardi di belakang, dihajar semua dari belakang, meninggal 4 orang itu di tempat. Dan ada satu yang sempat dibawa ke puskesmas tapi meninggal juga. Nah itu yang dibawa ke puskesmas itu yang terakhir, Hafiz kalau tidak salah. Itu Hafiz itu anak muridnya daripada almarhum Tanjar. Jadi yang sempat dibawa ke puskesmas atau ke RS itu tidak tertolongkan, tidak selamat. Nah, itu kan 4 Bang, kan semuanya 5 tuh. Nah, yang 5 itu memang masuk medan perang itu ya. 10 kan yang 5 ini yang 5 mengamati aja. Entah takut ke apalah yang enggak gabung enggak masuk ke medan peperangan itu. Tapi yang 5 itu masuk ya, tapi yang satu itu yang belum kena itu akhirnya dilepaskan pengakuan daripada Hasan itu dilepaskan, katanya begini, kamu kalau mau turun juga nanti kamu mati sama, mending kamu. Nah ini ya sahabat Hengki Abdul, dari sinilah nih sudah jelas banget nih yang satu orang ini saksi kunci yang selamat ini. Mudah-mudahan aja nanti di persidangan ini dihadirkan, karena itu tahu persis gitu permasalahan awal apa ini yang 5 ini nih, yang kelima yang selamat ini ya. Mudah-mudahan di persidangan ada dihadirkan gitu menjadi saksi kunci. Masih ada kebijakan Yang baju putih. kebijakan belas kasih ya gitu ya, belas kasih gitu ya. Nah, akhirnya pergi satu orang, berarti yang meninggal itu meninggal 4. Ya akhirnya dan bahkan di situ ya, kalau abang lihat videonya luar biasa Bang. Memang itu menurut saya semua menggunakan alat Bang. Nah ya sahabat Hengki Abdul, sudah jelas narasumber Bang Wahyu semua menggunakan alat. Dari videonya juga memang banyak ya pada megang semua. Kita cek aja coba ya di video-videonya itu yang bunyi-bunyinya ada yang pada megang. Sebagian orang berpendapat tidak membawa alat, tapi pada kenyataannya memang membawa alat sih. Itu menurut pandangan masyarakat pada umumnya membawa alat semua. Semuanya menggunakan sulit dan sajak gitu ya, atau golok lah ya. Nah itu karena peperangan itu belum dari suaranya juga jelas ya. Tuh. Takut. Yang takbir itu Wardi. Menggunakan alat satu sama lain. Itu ada suara takbir yang Allahu Akbar itu Wardi ya. Wardi pernah ngomong di sel di penjara, dia pernah ngomong yang takbir yang Allahu Akbar itu saya. Nah, itu Wardi. Apalagi itu 5-2. Nah, itu Bang. Tapi itu kan
cuma berdua ya. Iya. Bahkan tadinya satu bang sebenarnya bang, karena Wardi ngikut aja ya nggak tahu ngeliat dia bawa carok ya kan Hasan. Ikut ya ngamanin lah ya, barangkali kakak saya kenapa gitu ya. Nah itu katanya ada di situ pelatih bela diri taekwondo. Nah, jadi memang ini informasi yang ada bang. Dia itu seperti Matar dan Matanjar itu termasuk Hafid dan Najehri itu memang orang yang disegani. Khususnya adalah Matanjar dan Matarda. Sangat disegani. Ya itulah ya sahabat Hengki Abdullah ya. Memang almarhum Matanjar, Matardam itu sangat segani. Itu jarang ada orang berani bahkan pada berguru kepada beliau. Dengan kesemuanya itu ya mudah-mudahan aja ya yang kita masyarakat tentunya harapkan nanti di persidangan itu dengan dibuka dengan terang benderang, dibuka dengan jelas sejelas-jelasnya, dan penegak hukum bisa menentukan keadilan dengan seadil-adilnya, baik dari pihak almarhum Matanjar dan juga dari Bang Hasan, supaya saling enak gitu. Dan mudah-mudahan yang satu orang itu, yang satu daripada yang selamat itu bisa dihadirkan. Nanti kan dia akan ngoceh tuh, begini begitu begini. Dan kalau bisa yang kameramen yang kata Bang Wahyu ya, narasumber ini bisa jadi yang kameramen itu ada termasuk daripada golongan yang 10, yaitu almarhum Matanjar. Ya harapan kita sahabat Hengki Abdullah dimanapun berada, mudah-mudahan kasus ini selesai dengan damai ya, dengan vonis hukum yang sesuai ya, entah ringan entah berat itu hukuman kita serahkan kepada pihak penegak hukum, yaitu pengadilan di persidangan Bangkalan Madura. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari hal-hal seperti ini dan tidak ada lagi carok-carok di Bangkalan Madura khususnya dan pada umumnya di masyarakat kita Indonesia, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Terima kasih sahabat Hengki Abdullah dimanapun berada yang sudah nonton sampai dengan selesai. Inilah apa yang dikatakan daripada narasumber ya, ini hanya berpendapat. Tetap semuanya kita sebagai para netizen serahkan kepada pihak berwajib, yaitu penegak hukum di Bangkalan Madura di pengadilan nanti. Mudah-mudahan ya semua bisa dihadirkan, baik yang mengkameramen, baik juga yang selamat satu yang pakai baju putih, dan juga yang 5 orang bila perlu ya, yang pas di kejadian lokasi kemudian menjauh atau menghindar daripada perkelahian atau percarokan itu. Mudah-mudahan kasusnya bisa terang benderang dan kita masyarakat Indonesia bisa tahu, dan kita tunggu apa hasil keputusan dari persidangan itu. Mungkin mempertimbangkan matang-matang ya dari hukum ini. Mudah-mudahan kita semua pelajaran untuk lebih berhati-hati lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.